di SMA itu. Oke, itu. Jadi biasanya pulang dari mos itu pasti dikasih tugas buat besok paginya. Dan waktu itu tugasnya apa kan? Ya, suruh dibawa tahu siklopropan. Karena waktu itu dari SMP yang nggak tahu apa-apa, tahu sih udah tahu ya, tahu bayang. Cuma siklopropan itu merupakan bentuk dan nggak tahu sama sekali apa itu kan. Dan juga di Semarang pulang terus naik angkot 06 kan, barengan sama orang lain yang sama-sama kita tapi nggak kenal, cuma ikut bareng aja, nggak kenal sama sekali mereka. Di angkot itu udah hampir semua orang di situ bahas tentang bawaan buat besok. Nggak ada yang dikenal, jadi nggak ikutan ngobrol, cuma ngedengerin aja. Dan karena dari obrolan itu ketahuan kalau tipe obrolan itu butuh tiga. Akhirnya karena inget dari 06 itu kan nyambung lagi 05 ke Sinang Barang ke rumah. Tahu berarti harus besok tuh harus bawa tahu yang bentuknya segitiga. Terus pas udah tahu beli tahu itu, sebelum naik angkot yang ke rumah Sinang Barang tuh di Jembatan Merah, kebetulan ada tukang gorengan. Belilah 2 tahu, itu masih harganya 14,5 coba. Beli 2 tahu, dibungkus kertas. Kebetulan lagi hujan. Terus dan hujan itu habis beli kan buru-buru ke angkot masuk. Karena hujan lari dong dari tempat gorengan ke angkot. Pas naik di angkot udah masuk di angkot itu sambil megang kertas yang ada tahunnya itu duduk. Ternyata orang sebelah itu ibu bilang, "Dek, tahunya kayaknya jatuh." Pas dilihat kertasnya udah robek karena hujan, nggak tahu itu nggak dikasih plastik soalnya sama tukang dagangannya. Dan pas lihat di luar emang ada kelihatan 2 tahu di bawah. Terus kata si ibunya yang bikin langsung bikin apa ya? Bukan laut itu lebih ke dalam. Ya, sedikit itu dia bilang, "Dek, ini ada payung, angkotnya masih ngetem, beli lagi aja." Waktu itu saya tolak bukan karena angkotnya sih masih lama, itu masih ngetem. Cuma lebih ke itu uang terakhir untuk selain ongkos gitu. Jadi kalau misalnya beli tahu itu ongkosnya bakalan kurang. Dan saat itu aku bilang, "Oh nggak usah Bu, apa-apa ada di." Padahal itu bukan nggak apa sih, kan emang nggak ada lagi uang waktu itu. Emang dikasih waktu sama orang tua emang selalu pas, emang buat ongkos. Kalau mau lebih itu harus usaha dengan biasanya jalan kaki ke. Kalau dulu tuh masih ada yang terminal itu belakang. Waduh sih, aku ingin banget. Makan dong, tahunya makan. Tapi nggak ada segitiga kan? Dimakan dong tahunya. Iya loh. Jadi yang bikin doi kan tahu. Gue yang mengutin mah tahu yang jatuh. Dan dia itu udah Kita juga mau dan jatuh juga bro. Kalau itu lagi kalau gue cuma lagi. Jadi mungkin sekarang teman-teman juga udah tahu kalau misalkan Ahmad bilang saya mulai dari nol. Tadi kan ada yang bilang juga kayak gitu, buktiin kalau lu mulai dari nol gitu. Dengan dengar cerita hal itu, mungkin teman-teman yang lain nggak pernah ngerasain kurangnya ongkos untuk pulang. Dan alhamdulillah waktu itu saya mungkin angkatan waktu itu kita bareng ya sama Zel, kita alhamdulillah nggak ngerasain hal itu gitu. Kita alhamdulillah diberi kemudahan untuk hal-hal yang bersifat materi, untuk beli hal-hal yang harus dibawa besoknya. Tapi ternyata kita punya rekan yang
subhanallah sampai segitunya gitu. Intinya mungkin setiap orang pasti punya histori seperti itu, tinggal kita menyikapinya seperti apa. Dan alhamdulillah Ahmad orang yang mungkin bisa bertolak dari hal itu juga. Sampai sekarang Ahmad yang sekarang seperti ini dengan kerja di Guru itu 5 tahun, kurang lebih 5 tahun, dan jadilah rumah ini. Itu dimulai dari seorang Ahmad yang nggak punya ongkos untuk pulang. Udah. Asik. Buka kalau ini Pak. Waduh. Kurang. Ini gue yang dapat semuanya. Kurang ini. Nganun. Oh, Yo, keluarin lu. Neng neng. Happy birthday. Siapin lo. Yang dulu pakai empar. Mau ada gua nih. Thank you buat lu lumayan. Ada gua nggak? Walaupun satu orang nggak hadir, tapi dia lagi pakai kaki. Telepon dong, telepon dong. Telepon bu. Ada. Nggak ada nomor lu mah. Hilang. Itu biasa. Jadi ada ini. Nomor lu gede banget. Ini nggak mati-mati nih. Gila tuh, foto bagus-bagus banget sih. Udah lah. Siapa sih? Hah? Udah. Udah. Ya. Udah mah. Buang kali dulu, itu Bu.